Rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kembali bisa bertemu, kembali bisa bertatap muka, bermuwajahah, bermajelis di majelis yang mulia ini bersama jamaah Masjid Al-Huda. Ya, mungkin kita bertemu nggak sering, tapi mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin juga ya dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan sekarang ada jamaah yang meninggal, mungkin juga kan, atau mungkin juga ada yang sakit. Maka kita doakan mudah-mudahan jamaah yang meninggal, yang sakit, Allah berikan maghfirah, Allah berikan rahmat, dan Allah berikan kesembuhan dari sakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, yang akan kita bahas adalah tentang temanya seumur hidup bersama Al-Quran. Ya, seumur hidup bersama Al-Quran. Saya membahasnya dari kumpulan wasiat seorang ulama. Di wasiat pertamanya beliau menekankan tentang supaya kita mendirikan sholat bagaimanapun kondisinya. Ketika sudah dikumandangkan azan, maka segera kerjakan sholat bagaimanapun kondisinya. Ini mungkin nanti lain waktu kita bahas. Kita sekarang membahas tentang wasiat kedua beliau, yaitu tentang pentingnya membaca Al-Quran, pentingnya kita seumur hidup bersama Al-Quran. Kata beliau, bacalah Al-Quran atau telaahlah, atau dengarkanlah, dan jangan engkau biarkan sedikit pun waktumu tanpa manfaat. Ya, pendek nih nasihat beliau, tapi kalau kita dalami ini dalam sekali. Ya, bagaimana beliau ingin ya umat Islam ini menyibukkan dirinya tidak jauh dari Al-Quran. Ya, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yahdi lillati hiya aqwam. Maksudnya adalah yahdi ila thariqah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu menunjukkan kepada kita jalan yang paling lurus. Ya. Banyak contohnya, ya. Salah satunya saja, manusia kalau pagi-pagi punya pilihan, ya. Mau bangun tidur jam 4, mau bangun tidur jam 5, mau bangun tidur jam 6, atau mau lebih pagi dari itu, atau mau lebih siang dari itu, ya. Semuanya kalau tidak ada bimbingan Al-Quran, maka manusia akan bangun tidur semaunya atau sesuai aktivitasnya. Ya. Seorang petani karena dia harus bangun pagi, karena dia harus menyirami tanaman, ya, dia harus ngasih makan ternaknya, maka dia otomatis harus bangun pagi. Seorang petani, ya kan? Tapi seorang pegawai mungkin karena masuknya nanti masih jam 8, jam 9, nanti saja bangunnya. Jam 6, jam 7 masih bisa. Apalagi kantornya dekat misalkan.
seorang satpam misalkan, security, ya, yang dia nantinya shift 2, dia masuknya paling nanti jam 5 atau jam 12 gitu, masuknya siang, maka nantar-nantar aja bangunnya. Jadi sesuai aktivitas manusia kalau tanpa bimbingan Al-Quran. Tapi Al-Quran membimbing, ya, supaya bangun pagi, sholat subuh, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, ya. Dan dirikan sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Kalau tanpa bimbingan wahyu, manusia akan semaunya. Tapi karena dibimbing wahyu, manusia akhirnya memilih untuk mengerjakan sholat subuh. Karena dia harus sholat subuh, maka bangunnya harus sebelum subuh. Ini yahdi lillatihi aqwam. Bangun subuh itu banyak manfaatnya demi kesehatan, ya, banyak manfaatnya demi kebaikan manusia, ya. Ini salah satu contoh saja, ya, bagaimana Al-Quran yahdi lillatihi aqwam, memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, aqwam, paling lurus, ya. Belum lagi sebelum sholat disuruh ngapain dulu, ya, wudhu dulu, ya kan? Suruh wudhu dulu sebelum sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi, dan seterusnya, ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau mau mendirikan sholat, maka cuci muka, cuci tangan, basuh kepala, usap kepala, kemudian cuci kaki. Itu Masya Allah ajaran yang luar biasa. Yahdi lillatihi aqwam. Meskipun sholat itu pekerjaan ibadah, tapi didahului dengan bersuci terlebih dahulu, ya, sehingga lengkap. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci. Tuh, yahdi lillatihi aqwam. Sehingga ibadah nggak semaunya, ya. Saya pengen ibadah, langsung Allahu Akbar gitu, nggak pakai wudhu dulu. Ya, kan mau ibadah gitu, tapi nggak boleh, ya, dibimbing sama Al-Quran untuk bersuci terlebih dahulu, ya, sehingga lengkap nih, suci lahir, suci batin. Mensucikan lahir dengan berwudhu, mensucikan batin dengan sholat. Yalah, suci lahir dan batin. Jamaah rahimakumullah, ini Al-Quran, ya. Kemudian kata Al-Quran, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kemudian kata Al-Quran itu memberikan kabar gembira bahwasannya orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka pahala yang besar. Kadang-kadang nih hidup nih, kalau tanpa bimbingan Al-Quran, kita udah berbuat baik tapi disalah-salahin. Betul nggak? Kita udah berbuat jujur tapi disalah-salahin. Serba salah, ya. Jadi berbuat jujur kadang-kadang nggak membawa keuntungan buat kita, justru malah membawa kerugian. Makanya kalau tanpa bimbingan Al-Quran, manusia akan malas akhirnya mengerjakan kebaikan, ya. Malas menolong orang, malas beramal soleh. Nah, Al-Quran membimbing, memberikan kabar gembira bahwasanya orang yang beramal soleh itu nggak sia-sia. Meskipun di dunia ini kelihatannya kalah, meskipun di dunia ini kelihatannya rugi, tapi kalau beramal soleh maka tidak sia-sia. Lahum ajron kabiro, anna lahum ajron kabiro. Sungguh bagi mereka pahala yang besar. Itu kalau tanpa bimbingan Al-Quran, maka manusia itu jadi malas beramal soleh.
Nabi Musa coba disuruh berdakwah sama Fir'aun. Suruh berdakwah sama Fir'aun. Kira-kira Nabi Musa dapat untung apa itu dakwah ke Fir'aun? Yang ada malah dikejar-kejar, ya kan, Nabi Musa. Maka Al-Quran membimbing, ya, bahwasanya kelihatannya Nabi Musa dikalahkan oleh Fir'aun, tapi ternyata Nabi Musa memperoleh pahala yang besar, ya, memperoleh kemenangan. Tuh. Jadi ini Al-Quran itu membimbing. Yang tampaknya kelihatannya kalah, yang tampaknya kelihatan sengsara, padahal sesungguhnya tidak. Ya. Manusia cuma melihat sebentar atau tergesa-gesa dalam menilai, sedangkan Al-Quran menilai dalam pandangan jauh. Ya. Kalau manusia hanya menilai ketika Nabi Ibrahim dibakar, ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, ya, ketika Nabi Nuh dihina-hina, dicela kaumnya sampai 950 tahun nggak ada yang mau menerima dakwahnya, maka manusia pasti putus asa, tanpa melihat pahala besar, kesuksesan besar di balik semuanya itu. Ya. Ini Al-Quran. Maka hadirin rahimakumullah, interaksi dengan Al-Quran itu memang nggak boleh putus. Ya. Baca cerita Nabi Musa nggak boleh putus, harus sampai akhir. Ya. Baca cerita Nabi Yusuf nggak boleh putus. Ya. Baca cerita Nabi Yusuf cuman sampai Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur sama saudara-saudaranya. Putus sampai situ. Akhirnya apa? Putus asa, ya kan? Wah, orang baik Nabi Yusuf kok dibuang sama saudaranya. Padahal ternyata di ujung cerita, ya, Nabi Yusuf mulia apa sengsara? Kan Nabi Yusuf mulia. Ya. Walaupun dia harus melalui kehinaan dulu, gitu kan, dibuang ke sumur, masuk penjara, gitu. Tapi ujung-ujungnya mulia. Ya. Anna lahum ajrong kabiro, bagi mereka pahala yang besar. Jadi memang harus terus nih, seumur hidup kita harus bersama Al-Quran, harus lengkap cerita kita tentang Al-Quran ini. Maka hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini kita bahas tentang tips bagaimana supaya kita seumur hidup bersama Al-Quran. Yang pertama adalah menjaga wirid harian, ya, atau bacaan rutin. Jadi wirid itu artinya bacaan rutin. Wirid itu bukan cuma zikir, ya, tapi ada zikir yang jadi wirid. Nah, karena zikirnya dirutinkan, dia misalnya rutin baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap hari 100 kali, maka itu menjadi wirid dia. Dia nggak putus dalam membaca itu. Setiap hari dia membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Itu berarti zikir tersebut menjadi wirid, menjadi kebiasaan yang rutin dijalankan. Begitu juga kita harus punya bagian Al-Quran, ya, yang menjadi wirid kita, menjadi kebiasaan rutin untuk kita baca. Apakah itu cuma selembar, 2 lembar? Nah, alangkah bagusnya kalau 1 juz, ya, satu juz, sehingga sebulan kita menghatamkan Al-Quran. Sebulan sekali kita khatam Al-Quran. Jadi jangan sampai Ramadan kita khatam Al-Quran, nanti baru Ramadan berikutnya kita mau menghatamkan Al-Quran lagi, jangan, ya. Tapi sebulan sekali kita khatamkan Al-Quran. Yang belum terbiasa bagaimana? Ya dimulai dari sedikit, ya, nyicil-nyicil, membiasakan tidak lepas dari wirid Al-Quran. Ya, walaupun cuma selembar, 2 lembar, nanti ditambah lagi volumenya, ya, ditambah lagi kuantitasnya, sampai akhirnya bisa mencapai 1 juz sehari. Ya. Yang sudah terbiasa 1 juz sehari, tingkatkan lagi. Ya. Ada lagi sahabat yang biasa menghatamkan Al-Quran dalam seminggu, ya, seperti Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran dalam seminggu, dibagi-bagi menjadi fami bisyauqin, ya. Jadi dalam wiridnya itu seminggu itu khatam, ya. Fami bisyauqin, fa
surat Al-Fatihah, dimulai dari surat Al-Fatihah. Nanti hari berikutnya mulai dari surat Al-Maidah, ya. Kemudian hari berikutnya yang ketiga mulai dari surat Yunus, ya. Yang keempat mulai dari surat Baro'ah, ya. Bani Israel, ya. Yang keempat Bani Israel. Kemudian yang kelima dari surat Syuro, ya, Asyura. Kemudian yang keenam mulai dari surat Was-Saffat, ya. Yang ketujuh mulai dari surat Qaf sampai khatam surat An-Nas, ya. Jadi fami bisyauqin, fami artinya mulutku, bisyauqin rindu, merasakan kerinduan untuk membaca Al-Quran, ya. Fami bisyauqin. Kalau nggak bisa begitu, lebih singkat lagi ada 6 hari khatam Quran. 6 hari itu berarti membaca setiap hari 5 juz, ya. Oh, saya pengen semangat lagi, boleh 3 hari sekali khatam Quran, ya. Itu insya Allah dengan menjaga wirid harian kita, hari-hari kita itu selalu dihiasi dengan Al-Quran, ya. Yang kedua, tempatkan mushaf itu di tempat yang suci dan bersih, ya. Nah, kalau kita pengen menjaga wirid harian kita, maka kita harus memposisikan Al-Quran itu di tempat yang terhormat, ya. Taruh di tempat yang suci, di tempat yang bersih, ya. Maka itu penting ini kita nih bersihin lemari tiap hari, ya. Mungkin Al-Quran udah kita taruh di lemari, tapi lemarinya jarang kita bersihin. Ujung-ujungnya lemarinya jadi kotor, ya. Dan Al-Quran jadinya kita taruh di tempat yang kotor, ya. Ini jadi sekaligus membersihkan lemari. Jadi membersihkan lemari niatnya karena untuk menjaga kesucian Al-Quran. Tuh. Jadi membersihkan rumahnya atau membersihkan lemarinya jadi pahala tuh, ya. Pahalanya bukan hanya sekedar menjaga kebersihan rumah, tapi pahalanya karena ingin menjaga kesucian Al-Quran. Jadi double tuh pahalanya, ya. Bersihin rumah kita, ya, pel rumah kita, karena Al-Quran ini ingin ditaruh di rumah kita. Al-Quran ini kalamullah. Masa Al-Quran ditaruh di rumah yang kotor, ya kan? Termasuk masjid-masjid kita, ya. Ini penting sekali untuk selalu dibersihkan, selalu wangi, gitu, ya. Karena di rumah Allah ini ditaruh Al-Quran. Taruh tuh di mushaf, di tempat yang suci dan yang bersih, ya. Terutama bagi kita yang punya anak-anak, ya. Anak-anak, ya, kadang-kadang mainnya kotor, ya. Kadang-kadang apalagi yang masih balita itu bawa najis, ya. Maka penting buat kita untuk dipel tuh rumah kita tiap hari, bersihkan dari najis, ya. Apalagi Al-Quran ini, ya, kan tidak hanya kita baca di luar sholat, ya, tapi juga kita baca di dalam sholat kita, ya. Maka penting, ya, setiap pojokan rumah kita, terutama yang kita gunakan buat sholat, itu dijaga kebersihannya, jaga kebersihannya. Tanzilum minar rahmanir rahim, ya. Karena untuk menghayati bahwasannya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Al-Quran itu turun ke Rasulullah SAW itu, ya, tidak hanya di majelis-majelis beliau, kadang turun ketika Rasulullah lagi ada di rumah, ya. Maka penting tuh jaga kebersihan rumah kita, ya. Seakan-akan kita menyiapkan diri untuk wahyu turun, ya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, muliakan Al-Quran itu di dalam rumah kita. Jangan meletakkan buku, kertas, atau apapun di atasnya, karena ia adalah kitab Allah yang tinggi dan tidak boleh ditinggikan sesuatu di atasnya. Ini Al-Quran nih, ya. Jangan ditaruh di atasnya kitab lain, ya. Meskipun itu kitab hadis, ya.
kitab tafsir, jangan. Jadi urutannya adalah yang paling atas itu Al-Quran murni, ya. Al-Quran murni, Al-Quran tanpa terjemahan, ya. Al-Quran tanpa tafsiran-tafsiran, ya. Al-Quran tanpa catatan kaki, pokoknya Al-Quran murni itu harus paling atas. Kemudian di bawahnya nanti Al-Quran terjemahan, ya. Karena itu sudah ada tambahan, ya, yaitu terjemahan. Sudah nggak murni Al-Quran lagi, ada tambahan terjemahan. Yang terjemahan itu kan dari manusia, ya. Itu letaknya di bawah. Kemudian tafsir-tafsir juga letaknya di bawah Al-Quran. Setelah itu hadis, ya. Ya. Baru kemudian kitab-kitab yang lain. Jadi posisinya letaknya begitu, Al-Quran, kemudian Al-Quran dan tafsir, ya. Baru kemudian hadis, ya. Bagus kalau misalnya kita punya lemari itu sudah ada sekat-sekatnya, ya. Jadi nggak ditumpuk-tumpuk begitu, ya. Kadang kalau ditumpuk-tumpuk nanti yang bagian bawah ini suka rusak itu, karena kegencet kan, ketindih. Jadi kertasnya itu suka nempel gitu, ya. Maka taruh Al-Quran paling atas, ya. Kemudian nih kalau Al-Quran itu juga jangan ditaruh di bawah, ya. Ini buat anak-anak kita tegur tuh Al-Quran atau juga bagian dari Al-Quran jangan taruh di bawah. Misalnya apa? Yasin, ya kan? Ada biasa kita yang punya buku Yasin di rumah, jangan ditaruh di bawah. Itu ada Al-Qurannya, ya. Nggak boleh juga Yasin ditaruh di bawah, ya, karena itu Al-Quran. Yasin itu bagian dari Al-Quran, ya. Dan di atasnya Al-Quran jangan ditaruh macam-macam. Jangan ditaruh pulpen, jangan ditaruh HP. Nih kadang-kadang kita lupa nih naruh HP di atas Quran. Tuh, hati-hati, ya. Jangan ditaruh HP, jangan ditaruh pulpen, ya, jangan, ya. Kemudian kertas Al-Quran itu jangan dilipat, ya. Habis baca nih, kita pengen tandain bacaan kita, jangan dilipat, cepet rusak nanti itu, ya. Cepet rusak tuh, terutama peringatin anak-anak kita, ya. Jangan dilipat Qurannya. Kasih pembatas, kan ada tali tuh biasanya kan. Nah, atau kalau talinya nggak cukup, tambahinlah pembatas buku, ya. Kasih kertas pembatas buku, ya. Kertasnya juga kertasnya yang bener, ya, jangan yang tulisan macam-macam. Jangan tulisannya, kalau kertas tulisannya kaligrafi ya nggak apa-apa, ya. Jangan kertas yang tulisannya macam-macam. Ini Al-Quran soalnya, ya. Hadirin rahimakumullah itu. Jadi ya, jaga adab-adab kita, ya, terhadap Al-Quran. Muliakan Al-Quran itu di dalam rumah kita, ya. Yang keempat, ini tadi memperlakukan atau beradab terhadap Al-Quran secara fisik, ya. Yang keempat adalah memperlakukan Al-Quran atau beradab ketika membacanya. Nah, ketika membaca Al-Quran juga harus beradab. Jangan membaca Al-Quran kecuali dengan berwudu, ya. Meskipun kita tahu ada juga perbedaan pendapat, ya, di kalangan ulama tentang membaca Al-Quran ini boleh dalam keadaan hadas itu boleh membaca Al-Quran atau tidak, gitu. Ada juga ikhtilaf di situ, ya. Tapi lebih baik kita mengambil pendapat yang hati-hati, ya, karena ini lebih selamat, ya, dan lebih menjaga adab, ya. Buktinya apa? Buktinya ada ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci, ya. Kemudian juga orang yang haid, ya, kan juga tidak boleh membaca Al-Quran tuh, ya. Ini juga demi menjaga adab Al-Quran. Maka
kita juga yang laki-laki yang nggak haid nggak apa, ya tentu lebih harus menjaga adab kan. Baca Al-Quran dalam keadaan berwudu, gitu. Kemudian membacanya dengan khusyuk, ya. Suara yang indah, ya, suara yang bagus. Ya, jadi bacanya jangan asal-asalan, gitu. Penuh perenungan, penuh tadabbur, ya. Dibaca dengan baik, gitu. Al-Quran itulah ya. Kalau nggak tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, dengan indah, belajar, ya. Belajar. Maka pentingnya kita menghadiri majelis tahsinul Quran, majelis untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya. Baik secara tajwid maupun secara langgam, secara lagu, ya. Di sini ada kan ya? Ada ya? Ada. Ya, alhamdulillah. Hadiri halaqah tahsinul Quran, halaqah tajwid Quran. Belajar tajwid, belajar tahsin, ya. Enak tuh Pak, ya Bu, baca Al-Quran dengan tajwid, dengan baca Al-Quran nggak pakai tajwid, enakan baca Al-Quran pakai tajwid, ya. Enak gitu, Insya Allah. Dengerinnya juga enak gitu kan, ya. Insya Allah. Makanya itu kalau orang yang suka banget dengan Al-Quran, ketika ada qori baca Al-Quran, Allah, 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 gitu. Itu maksudnya nikmat gitu ya. Nikmat itu, Allah, Allah, gitu ya. Nikmat gitu mendengarkan Al-Quran, ya. Itu karena qori'nya membacanya pakai adab, membacanya dengan suara yang bagus, suara yang indah, ya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya yang berikutnya, yang kelima, jika tidak mampu membaca maka dengarkanlah. Ya, taruhlah kita sibuk banget ya, ya, seharian kita memang nggak sempat baca Quran, atau mungkin ya yang buat yang muslimah lagi haid, ya, maka dengerin Al-Quran, ya. Jangan karena alasan lagi haid lalu kemudian meninggalkan Al-Quran, ya. Sebenarnya gini, sebenarnya yang haid pun kan yang dilarang itu membaca Al-Quran. Kalau tujuannya bukan baca Al-Quran, boleh nggak? Boleh. Tujuannya zikir, ya. Tujuannya wirid, boleh. Baca ayat kursi, tujuannya wirid, boleh. Baca Al-Fatihah, tujuannya wirid. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca surat Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, niatnya wirid, boleh. Tuh, ya. Nanti masalahnya adalah memegang Al-Qur'annya, kan harus dalam keadaan bersuci. Lah lagi head gimana caranya? Ada ulama ngasih cara. Pakai sarung tangan. Gini. Jadi balik halaman Al-Qur'annya pakai sarung tangan. Kan nggak menyentuh secara langsung itu. Tuh, boleh. Yang lagi haid tuh. Niatnya wirid ya. Niatnya adalah wirid, karena saya biasa baca surat Ar-Rahman, biasa baca surat Al-Waqi'ah gitu setiap hari, iya. Maka boleh muslimah yang lagi haid itu membaca, tapi niatnya bukan baca Al-Quran, tapi wirid, iya, wirid, atau zikir. Atau yang penghafal Quran, ya, dia harus murojaah, kalau nggak murojaah nanti lupa itu, ya. Kan dia nggak sholat, tetap dia harus murojaah. Maka cara murojaahnya walaupun nggak wudhu karena dia lagi haid, dia boleh, tapi niatnya adalah murojaah, ya. Murojaah. Nah, kalau nggak bisa pegang Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran, maka dengerin Al-Quran, ya. Dengarkan Al-Quran tuh, ya. Kan sekarang gampang ya dengerin Quran. Kalau dulu mah harus pakai kaset, beli kaset, kalau dulu. Tapi saya alhamdulillah dulu bisa ngapal juz amma itu, gara-gara punya kaset juz amma. Saya SMA itu udah hafal juz 30, juz amma. Karena dengerin. Saya padahal bukan lulusan madrasah, bukan lulusan pesantren. Tapi saya hafal tuh Al-Quran juz amma pas SMA. Karena beli kaset, ya.
Waktu itu qori'nya namanya Al-Ghamidi, tahu ya? Sa'ad Al-Ghamidi. Ya. Saya dengerin tuh, tiap hari puter gitu. Lama-lama hafal. Ya. Al-Mulk juga. Karena saya beli buku judulnya Tabarok, pelindung dari siksa kubur. Ya. Surat Al-Mulk, pelindung dari siksa kubur. Saya baca itu, saya termotivasi menghafal surat Al-Mulk. Saya dengerin Al-Mulk, saya baca Al-Mulk tiap hari, lama-lama hafal. Jadi dengerin Al-Quran tuh tiap hari. Ya. Apalagi sekarang punya HP, gampang lah kalau mau dengerin Al-Quran. Tapi ujiannya ternyata bukan itu ya. Kita dikasih kemudahan untuk mendengarkan Al-Quran, tapi ternyata yang kita buka setiap hari di HP kita bukan Al-Quran. Itu. Ya, itulah manusia ya. Manusia padahal udah dikasih kemudahan. Nggak kayak zaman dulu kalau mau dengerin Al-Quran tuh harus beli kaset, harus punya alat pemutarnya, tape dan sebagainya. Sekarang tiap orang pegang HP, gampang kalau pengen dengerin Al-Quran, tapi ternyata yang didengarkan, yang dilihat, ditonton bukan Al-Quran. Ya. Bukan Al-Quran ternyata. Lebih banyak scroll medsos. Kalau yang anak-anak lebih suka main game, ya, TikTok dan sebagainya. Ya, bukan Al-Quran ternyata. Jadi ujiannya ternyata sama aja ya. Ujian zaman kita dulu sama zaman sekarang sama aja ya. Walaupun di tengah kemudahan ternyata ya sama aja. Orang setannya mah juga canggih ya. Setannya juga canggih. Setannya juga ikut perkembangan zaman dia. Ya, setannya ikut perkembangan zaman. Kalau nggak sempet ya baca Al-Quran, nggak sempet dengerin Al-Quran, ya, misalkan lagi sakit, ya, di rumah sakit, memang tidur melulu kan kalau di rumah sakit ya, itu di infusannya memang ditaruh tuh obat tidur supaya tidur melulu, untuk menyembuhkan diri, recovery, ya. Maka keluarga kita yang lagi sakit ini jangan sampai dia nggak melihat Al-Quran. Ya, atau kita yang lagi sakit ini jangan sampai seharian itu kita nggak melihat Al-Quran. Ya, tetap tuh ya taruh Al-Quran di sampingnya. Paling nggak dia ngelihat Al-Quran. Makanya di rumah kita itu bagus ya kalau di rumah kita dipasang kaligrafi Al-Quran. Ya, apakah itu surat Al-Mulk atau Al-Fatihah lah gitu, dipasang kaligrafi Al-Quran di rumah kita. Minimal kalau kita lagi sakit kita ngelihat Al-Quran, gitu kan? Ada kaligrafi Al-Fatihah. Apalagi bapak-bapak di sini ada yang jago melukis. Ya, bikin kaligrafi Al-Quran. Saya punya ipar, dia bukan lulusan pesantren, ya, bukan lulusan madrasah, tapi dia bisa ngelukis dan dia ngelukis kaligrafi surat Al-Fatihah. Kan gampang, tinggal nyontek aja. Nggak harus jago-jago banget lah ya kaligrafi, nyontek aja itu ya Al-Quran surat Al-Fatihah, dia bikin kaligrafi surat Al-Fatihah bagus banget tuh. Padahal dia bukan lulusan madrasah, bukan lulusan pesantren, dipasang di rumahnya. Pasang itu kaligrafi ayat kursi, pasang itu kaligrafi surat Yasin, yang suka cinta banget surat Yasin, pasang kaligrafi surat Yasin. Pasang itu kaligrafi surat Al-Mulk gitu. Ya. Oh saya nggak jago ngelukis, ya belilah. Oh kalau beli mahal, ngeprint. Sekarang gampang kok ya, tinggal ngeprint aja. Print digital kan bisa ya. Print digital terus dibingkai deh, pasang di rumah kita itu. Ya, sekarang gampang. Ya. Pasang kaligrafi di rumah kita. Ya. Jadi dengan melihat Al-Quran, menatap Al-Quran itu sudah memberikan hiburan buat jiwa kita, menenangkan jiwa kita. Ya. Saya ada juga tuh picture resolusi tingkat tinggi, ya, resolusinya tinggi, full 30 juz. Itu kalau di print bisa, ya. Atau download aja bisa, cari. Saya cari itu Al-Quran full 30 juz dalam satu halaman. Jadi dalam satu halaman itu memuat seluruh halaman Quran.
Jadi seluruh halaman Quran itu bisa di-print dalam satu ini bingkai gede. Ya memang nggak untuk dibaca. Ya, memang nggak untuk dibaca. Orang itu kecil-kecil kan. Paling nggak buat tadi itu pemandangan mata kita. Ya, yang kita lagi sakit, ya, kita lagi nggak sempat baca Quran, minimal ngelihat Al-Quran. Yang keenam, hadirin sekalian, membaca atau mendengarkan surat Al-Baqarah setiap 3 hari. Nah ini mungkin yang jarang kita praktekin ini, ya, atau baru tahu sekarang. Oh ternyata kok ada ya anjuran untuk membaca atau mendengarkan surat Al-Baqarah setiap 3 hari. Dari mana itu anjurannya? Memang nggak ada anjuran langsung setiap 3 harinya, nggak ada. Tapi ada hadis begini bunyinya: Iqra'ul Baqarah fa inna akhdhaha barakatan wa tarkaha hasaratan wa la tastati'uha al-batalatu. Ya. Bacalah, kata Rasulullah, bacalah surat Al-Baqarah karena dengan membaca surat Al-Baqarah itu ada keberkahan. Ya. Kemudian meninggalkannya hasaroh, meninggalkannya jadi penyesalan. Nyesel nanti di akhirat tuh orang yang jarang baca Al-Baqarah itu nyesel di akhirat. Ya. Al-Baqarah itu ya 2 juz lebih, dia hampir 3 juz. Kalau mau dilempengin ya, mau dibulatin itu sebenarnya 3 juz itu Al-Baqarah itu. Berarti dia 1/10-nya Al-Quran. Ya. 1/10-nya Al-Quran. Makanya kenapa di sini ya baca setiap 3 hari, karena dia 1/10-nya Al-Quran. Ya. Setiap 3 hari berarti kita menyelesaikan 1/10 Al-Quran. Sedangkan 1 huruf Al-Quran ganjarannya berapa? 10 kali lipat. Berarti seakan-akan kita menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari dengan membaca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Karena 1 hurufnya bernilai 10. Sedangkan Al-Baqarah itu 1/10. Wala tastati'uha al-batalatu, dan ahli sihir, tukang sihir itu nggak bisa ngelawan surat Al-Baqarah. Ya. Makanya rumah kosong, ya, mungkin di situ ada jin ya, karena rumah kosong kan, nggak ditempatin orang. Kalau kita baru nempatin itu rumah, bacain dulu surat Al-Baqarah. Sekarang rumah kita udah keisi, ya, tetap jaga surat Al-Baqarah di dalam rumah itu. Ya, setiap 3 hari sekali khatam surat Al-Baqarah. Kalau nggak sempat baca, bisa dengerin, ya, puter aja tuh YouTube, ya, puter aja surat Al-Baqarah, dengerin surat Al-Baqarah setiap 3 hari sekali. Yang ketujuh, menghidupkan majelis Al-Quran di rumah-rumah kita. Ya. Bagus tuh kalau di dalam rumah kita ada halaqah Quran. Ya, halaqah Quran. Nggak harus kita jadi seorang ustadz kok. Ya, bikin halaqah Quran tuh nggak harus ya. Ya bagus kalau kita bisa memfasilitasi anak-anak tetangga ya ngaji Quran di rumah kita. Itu bagus ya. Itu yang paling utama begitu ya. Yang paling utama begitu. Dan banyak para kiai ya, ustadz-ustadz itu dia bikin pesantren awalnya dari memfasilitasi anak-anak tetangga baca Al-Quran di rumah dia, ngajarin Iqra di rumah dia. Ya, 20 tahun, 30 tahun kemudian dia bisa bikin pesantren. Tuh. Awalnya dari memfasilitasi anak-anak tetangga baca Quran di rumahnya, diajarin Iqra. Awalnya dari itu doang. Sekarang bisa bikin pesantren. Ya. Alhamdulillah. Tuh, barokah lah ya, bikin majelis Al-Quran di rumah kita. Kalau nggak sempet ya keluarga kita aja lah ya. Minimal anak kita ya, kita yang ajarin Quran, kita yang ajarin Iqra ya. Itu minimal. Jadi jangan nanti pahalanya direbut sama orang lain gitu. Pahalanya direbut sama guru agama kita, guru agama anak kita, gara-gara kita di rumah belum ngajarin Quran ke anak kita, direbut. Sekarang kan ngajarin Quran gampang ya.
Iqra itu metodenya dibuat gampang gitu. Dibuat bener-bener ya, bertahap banget. Satu huruf satu halaman. Ya. Itu Iqra itu, satu huruf satu halaman. Nanti habis selesai satu huruf itu Iqra satu. Nanti lanjut mengajarkan harokat kasroh, harokat domah, dan itu bener-bener pelan-pelan itu Iqra itu. Sehingga ya anak balita itu bisa membaca Al-Quran itu gara-gara metode Iqra. Karena benar-benar pelan-pelan diajarin. Dan siapapun bisa mengajarkan Al-Quran. Ya. Nggak harus jago-jago banget gitu untuk ngajarin Iqra itu sebenarnya. Itu memang metode dibuat gampang. Gampang dipelajari, gampang diajarkan. Gitu ya. Metode Iqra itu luar biasa itu. Barokah. Walaupun saya dulu belajarnya bukan dari metode Iqra. Dulu saya awalnya diajarin sama bapak saya tuh, alhamdulillah. Bisa baca Quran itu bukan dari ustadz dulunya, tapi dari bapak saya. Bapak saya ngajarin metode Baghdadi itu yang dulu, yang zaman dulu itu, ya. Baca dulu dari alif sampai ya, ya kan? Alif, ba, ta, fa, jim, dal, dal, terus, ya. Jim, ha, kho, dal, Al-Quran, apa namanya? Huruf hijaiyah dulu diapalin, nanti mundur ya, ya hamzah gitu kan dibaca mundur. Nanti baru habis itu alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a i u. Dulu kan gitu bacanya. Namanya metode Baghdadi, metode turutan. Jadi ngajarinnya begitu, niru guru kita, ya, niru. Dan itu bisa dari situ. Bapak saya bukan qori, bukan bapak saya, bukan. Hanya dia bisa baca Quran, bisa baca Quran biasa. Tapi bapak saya alhamdulillah tiap hari rajin baca Quran, Pak. Sampai umurnya udah 70 tahun sekarang masih rajin tiap hari baca Quran. Ya, tiap hari baca Quran. Saya masih ingat dulu. Baca Quran tiap hari itu, waktu saya masih tinggal sama bapak saya. Alhamdulillah bapak saya masih panjang umur sampai sekarang, usia 70. Resepnya mungkin itu tadi, tiap hari baca Quran. Ya. Dan ngajarin anaknya itu baca Quran. Semua anaknya itu diajarin sama beliau baca Quran. Jadi ceritanya dulu kan saya ngiri tuh sama tetangga-tetangga. Teman-teman saya udah ngaji ke Pak Ustadz. Saya bilang ke bapak saya, Pak mau ngaji ke Pak Ustadz. Teman-teman udah pada ngaji ke Pak Ustadz gitu kan. Sama bapak jangan dulu. Ya, belajar dulu sama bapak. Diajarin dulu sama bapak saya. Mungkin karena bapak saya tahu teman-temannya udah pada bisa baca Quran semua gitu. Dan saya masuk ke Pak Ustadz ya, ngaji sama Pak Ustadz dulu dekat rumah. Itu belum lancar ngucap ro ya. R itu maksudnya huruf R itu saya belum lancar, diketawain saya. Datang-datang saya masih ingat itu datang-datang langsung suruh baca Al-Baqarah. Ya sama Pak Ustadz langsung suruh baca Al-Baqarah. Bisa saya baca Al-Baqarah, cuman saya diketawain karena membaca ro-nya, ya. Dzalikal kitabul adzaibah. Dulu saya adzaibah dulu. Saya masih ingat. Saya belum bisa mengucap ro dengan digetar. Dulu mengucap ro itu saya jepit lidah saya kayak baca huruf dza gitu. Ya adzaibah. Saya masih ingat dulu itu. Itu. Jadi awalnya dari menghidupkan majelis Al-Qur'an di rumah itu. Ajarin anak-anak kita baca Quran di rumah kita. Bagus kalau kita di rumah punya kitab tafsir. Kan sekarang juga banyak ya kitab tafsir itu udah diterjemahin. Ya. Baca itu kitab tafsir. Ya. Terjemahnya nggak apa-apa. Bacain buat anak-anak kita. Ya. Yang kedelapan, memulai hari dengan Al-Quran dan menutupnya dengannya. Pagi-pagi ya, sebelum kita mengucap apapun, sebelum kita berbicara apapun, mulai pagi kita dengan membaca Al-Quran. Dan tutup hari kita dengan Al-Quran. Ya. Pagi-pagi baru bangun tidur ya. Kan ada sunnahnya itu. Rasulullah kalau baru bangun tidur itu membaca apa, tahu nggak? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu bacaan Rasulullah ketika bangun tidur yang memotivasi Rasulullah untuk sholat malam, sholat tahajud, ya. Karena membaca ayat itu. Baru kemudian sholat tahajud Rasul. Wudu, sholat tahajud. Tutup hari kita juga dengan Al-Quran, ya. Baca minimal ya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ya. Sebenarnya kalau ngikut sunnah itu lebih banyak lagi tuh yang dibaca, ya. Al-Mulk gitu. Banyak gitu. Tutup hari kita sebelum kita tidur dengan membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ya. Yang ke-9, sadari bahwasanya pahala membaca Al-Quran itu sangat besar, ya. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi yang dimaksud harf di situ adalah bukan satu kata yang dipahami, bukan. Tapi benar-benar satu huruf, ya. Satu huruf itu bernilai meskipun kita tidak paham, ya. Misalnya membaca Ar-Rahman, itu ada huruf apa di situ? Hah? Alif, lam, ada lam loh, ingat loh. Jadi kalau sekedar Ar-Rahman, kita tahunya adalah alif, ro gitu, karena Ar-Rahman langsung ro gitu. Padahal itu ada lam, cuman lamnya lam syamsiyah, ya, sehingga nggak dibaca, jadi langsung langsung ke ro. Nah itu lam itu, ya, meskipun nggak kita baca, itu ada pahalanya itu. Ada pahalanya, kan kita baca tuh dari Al-Quran. Al-Quran tertulisnya begitu, ya, ada lamnya itu, Ar-Rahman. Ada pahalanya. Ar-Rahman, ada pahalanya. Dari hurufnya yang bahkan mungkin nggak kita ucapkan secara lisan, tapi kita lihat di situ ada lamnya di situ. Ada pahalanya. Insyaallah. Dan jangan remehkan satu pahala, ya. Jangan remehkan satu pahala. Karena satu pahala atau satu huruf itu berbuah 10 pahala. Kalau Allah mau bisa dilipat gandakan lagi, ya kan? Sampai 700 kali lipat, atau bisa lebih lagi, ya. Allah bisa lipatkan lebih banyak lagi sesuai kehendak Allah, ya. Jadi jangan remehkan satu huruf, ya. Wala taqul lahuma uff, ya. Dalam ayat tentang durhaka kepada orang tua, jangan kamu katakan kepada orang tuamu uff, huruf fa, ya, huruf fa, uff. Itu satu huruf saja bisa bikin kita durhaka sama orang tua. Ngucap uff, tahu nggak kenapa? Yang dipilih dalam Al-Quran itu uff. Itu fa itu huruf yang paling ringan diucapkan. Letaknya di ujung bibir, ya. Dia termasuk huruf ringan. Namanya idlaq, huruf yang ringan diucapkan. Ada ketika kita belajar sifatul huruf, ada yang namanya huruf idlaq. Itu hurufnya farra min lubbin, karena letaknya di ujung, ya. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Ya, ada 6 huruf. Farra min lubbin. Dan huruf fa itu yang paling gampang di antara ke-6 huruf itu. Gitu doang. Itu cuman gitu doang bisa bikin kita durhaka sama orang tua. Kalau ketika diucapkan dengan rasa jengkel sama orang tua, ya. Biasanya kan kalau disuruh sesuatu, disuruh beli apa-apa gitu kan sama orang tua. Nah, beli telur gitu. Kemudian anak kita gitu doang tuh. Durhaka itu. Itu cuman gitu doang tuh. Gitu doang durhaka. Tapi kalau huruf fa itu dimasukkan dalam Al-Quran, jadi pahala. Makanya hati-hati, ya. Jangan meremehkan satu huruf. Satu huruf bisa bikin kita celaka,
Dan satu huruf bisa bikin kita bahagia, bisa bikin kita banyak pahala di akhirat. Satu huruf doang. Ya. Yang ke-10 hadirin sekalian, catat ayat-ayat yang berkesan. Ini kalau ketika kita lagi baca, itu sediain itu notes ya, sediain kertas ya buat kita catat. Sekarang sih gampang ya pakai HP ya, catat. Nah, ketika kita misalkan lagi baca Al-Qur'an ya. Misalnya ayat apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Surat Az-Zumar ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Ya Allah, kita tersentuh tuh sama ayat ini, kita catat ya. Mudah-mudahan itu nanti jadi pegangan kita itu. Ayat ini catat itu buat motivasi kita supaya kita selalu bertaubat. Yang ke-11, hafalin Al-Quran ya. Menghafal Al-Quran dan mendorong anak-anak kita untuk menghafal ya. Jadi Al-Quran ini harus kita hafal ya. Kalau dulu zaman Orde Baru kita disuruh ngapalin Pancasila ya kan, suruh ngafalin pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Harus hafal tuh dulu. Apalagi yang mau tampil ke depan tuh, tiap Senin kita suruh baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu dasar negara, karena itu penting buat negara. Maka Al-Quran juga begitu. Karena itu penting buat hidup kita, memberi petunjuk kepada hidup kita, hafalin Al-Quran ya, hafalin. Dorong anak-anak kita untuk hafal Quran. Paling tidak kita punya anak nih. Makanya punya anak jangan dikit-dikit amat, ngapa ya? Jangan dikit-dikit amat. Kan sekarang programnya 2 anak cukup. Ya, jangan dikit-dikit amat gitu ya. Soalnya kita pengen paling tidak ada 1 anak kita yang hafal Quran. Ya, paling tidak ada 1 anak kita hafal Quran. Kalau punya anak banyak, kan kita punya probabilitas anak yang hafal Quran itu banyak gitu. Ya. Tapi kalau cuma 2 anak kita, cuma 2, dua-duanya nggak pengen hafal Quran, ya udah susah kita nanti. Ya, paling tidak kalau kita punya anak banyak, salah satunya ada hafiz Quran. Ya. Itu pesan guru saya tuh. Kalau punya anak banyak, paling tidak ada salah satu yang jadi ahli agama. Ya. Yang ke-12, berhenti sejenak pada ayat-ayat perintah dan ayat-ayat larangan. Ya. Guru kita Ustadz Ahmad Yani itu punya buku, judulnya Wahai Orang Yang Beriman. Beliau membahas dalam buku itu 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu ya. Ada 89 tuh ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu guru kita Ustadz Ahmad Yani, sama beliau dibantu diuraikan itu. Nah, itu beli tuh buku itu tuh ya, ke Ustadz Ahmad Yani. Karena di balik ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah, ada larangan. Hadirin rahimakumullah, inilah 12 tips supaya seumur hidup kita bisa bersama Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan jika ada yang ingin diperluas, ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan. Ya, boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ini maksudnya ini badan saya lansia ini susah untuk hafal. Iya. Jadi sekarang ini kayak saya ini selama ini nambah hafalan nggak ada. Iya. Baca aja banyak baca. Ini dari mana? Jadi gimana Pak Ustaz, apa harus kita nambah hafalan terus? Jadi kayak saya ini paling bisa pasang si ke bawah doang yang hafal. Itu potong-potongan ayat, misalnya Al-Ma'id, Al-Kursi, Hasan belakangannya. Jadi tidak nambah hafalan. Ya. Kedua, Ustaz, saya kira tingkat pahalanya baca Al-Quran itu apa aja? Yang pertama mungkin baca doang. Kedua, kalau baca terjemahan nambah lagi. Terus mengamalkan, terus dakwah. Terima kasih. Ya. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Ya. Ketika Al-Quran diturunkan, Rasulullah umurnya berapa? 40, ya kan? 40 tuh. Jadi
Kayaknya yang belum usia 40 jangan punya alasan itu dulu ya. Yang sudah 40 saja itu ternyata kita nggak boleh pakai alasan udah tua nih, udah 40 lebih. Nggak bisa pakai alasan itu, orang Rasulullah aja diturunkan Al-Quran usia 40 gitu kan. Kemudian alasan lain, wahyu berhenti ketika Rasulullah usia berapa? Ada yang tahu? Wahyu berhenti 63 ya kan, Rasulullah wafat. Itu kan menjelang Rasulullah wafat itu wahyu terakhir baru turun. Karena wahyu itu turun, Al-Quran itu turun sepanjang hayat beliau itu. Ya, sepanjang hayat beliau. Jadi bertahap turunnya. Dari umur 40 sampai usia 63 tahun. Makanya di zaman Rasulullah kan gak sempat Al-Quran dibukukan. Orang wahyu masih terus turun. Jadi gak sempat Al-Quran dibukukan. Baru mulai zamannya Abu Bakar tuh. Mulai dikumpulkan Al-Quran, mulai dibukukan zamannya Abu Bakar. Jadi bukan zamannya Utsman ya, bukan. Tapi sudah dimulai dari zamannya Abu Bakar. Berarti 63 tahun itu baru Al-Quran lengkap turun. Nah, para sahabat itu baru mulai ngapal Al-Quran setelah lengkap turun. Ada yang sudah nyicil gitu ketika masih hidupnya Rasulullah, tapi ada juga yang nunggu. Ya. Umar bin Khattab itu baru selesai ngapal Quran itu di usia tua juga, ya sama. Orang masuk Islamnya juga udah tua kan? Ya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab, Abu Bakar kan usia-usia tua juga. Jadi kita ini yang belum sampai usia 63 tahun belum punya alasan. Ya. Yang sudah 63 tahun gimana? Masih bisa kok. Cari aja tuh di YouTube yang wisuda Al-Quran usia 70 tahun. Ada ternyata wisuda Al-Quran usia 70 tahun. Ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah yang penting usahanya. Ya. Yang penting usahanya. Dulu ketika Rasulullah masih hidup kan wahyu masih terus turun. Ya. Ada sahabat yang meninggal, yang wafat bahkan sebelum Rasulullah wafat. Artinya dia meninggal duluan sebelum Rasulullah meninggal. Berarti dia meninggal ketika Al-Quran belum lengkap turun. Ya, ada di situ sahabat Hamzah. Ya, Hamzah itu pamannya Nabi. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Nabi. Lalu kemudian ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Ya, itu semuanya adalah penghafal-penghafal Al-Quran, tapi belum sampai Al-Quran lengkap turun sudah wafat. Ya. Sudah syahid di jalan Allah karena harus berperang di jalan Allah, lalu kemudian syahid. Ya. Nah, yang penting adalah niatnya, usahanya. Ya. Jadi ya Allah, saya niat menghafal Quran. Jangan matikan saya sebelum selesai menghafal seluruhnya gitu. Niatnya gitu. Ya, walaupun nanti kemudian ditakdirkan wafat, tapi saya sudah meminta doa saya sama Allah supaya ingin bisa menghafal Al-Quran gitu seluruhnya gitu kan. Mudah-mudahan nanti dibangkitkan oleh Allah bersama barisan penghafal Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah pahala dari Al-Quran itu memang banyak betul. Dari membacanya, dari membaca terjemahnya, dari mengamalkannya, dari mengajarkannya. Jadi luar biasa nih Al-Quran ini, barokah sekali. Dari menuliskannya juga tuh. Dari mencetakkannya. Oh, banyak kalau yang punya percetakan ya, punya usaha percetakan. Jadikan usaha percetakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu salah satunya mencetak Al-Quran. Minimal Yasin lah, Yasin. Yasin kan Al-Quran juga gitu kan. Ya minimal itu ya. Kalau Yasin itu kan boleh lah nyetak siapa aja. Tapi kalau Al-Quran biasanya harus pakai tasheh tuh. Harus ke Kemenak kalau mencetak Al-Quran. Tapi kalau Yasin kan boleh. Ya, atau minimal ya zikir-zikir ya Al-Quran. Ayat kursi atau apa cetak tuh. Tuh, jadi bener ya. Pahala Al-Quran itu banyak, dari banyak jalan kita bisa memperoleh pahala Al-Quran. Ada lagi pertanyaan? Silakan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini adabnya bagaimana?
Masalah ada bener apa enggak nih? Kita wirid tapi di dalam kamar mandi. Oh iya. Jangan ya, wirid dalam kamar mandi nggak boleh ya. Jangan. Walaupun dalam hati kan gitu. Oh, kalau dalam hati nggak apa-apa. Yang penting jangan diucapkan secara lisan ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Jangan diucap. Ya, coba ini tempat buang kotoran ya. Kamar mandi tempat buang kotoran ya. Jaga. Makanya nggak boleh lama-lama dalam kamar mandi ya. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, jadi bukan makhluk. Yang kedua, kalau kita Al-Quran atau punya kaligrafi sudah rusak, ya, bagaimana caranya? Ulama banyak yang ngajarin caranya itu dengan cara musnahkannya dengan cara dibakar, ya, dibakar, karena dengan dibakar itu langsung musnah, nggak tersisa, ya. Kemudian setelah dibakar abunya dikubur ya. Yang ketiga, dalam HP kita ada Al-Quran, ya betul, tapi dalam HP kita nggak murni Al-Quran, sudah tercampur dengan yang lain, maka nggak apa-apa kalau misalkan terbawa ke WC dan sebagainya, karena sudah bukan murni Al-Quran. Dan niatnya kan kita bawa HP, bukan bawa Al-Quran ya. Kita masuk ke WC itu, ini HP bukan Quran gitu. Gitu ya. Nah, asal jangan dibuka. Ya, asal jangan buka Al-Quran ketika masuk kamar mandi buka Al-Quran, jangan ya. Jangan. Ya. Kalau nge-share di media sosial per ayat gimana? Oh, ya. Bagus itu, niatnya dakwah ya. Share satu hari sharean Al-Quran. Masya Allah ya. Bagus. Apalagi kalau pakai kaligrafi ya, wah, bikin orang cinta sama Quran ya. Bagus. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya saya kira ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.